Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa dhahaba humumina wa ahzanina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, kepada seorang ayah, kepada orang tua melalui Nabiullah Yaqub alaihissalam, bagaimana semestinya kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dalam ayat ini ada dua poin penting yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah ketika Nabi Yaqub alaihissalam atau menjelang kematian Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub memanggil semua anaknya untuk memastikan apakah amanah yang Allah berikan kepadanya sudah ditunaikan dengan baik atau belum. Amanah anak-anak yang diberikan kepadanya, yang Allah anugerahkan kepadanya, sudah ditunaikan dengan baik atau belum. Maka untuk memastikan bahwa amanah ini sudah tertunai dengan baik, Nabi Yaqub alaihissalam memanggil semua anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Jawaban dari anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam menentukan perjalanan Nabi Yaqub setelah kematiannya. Bahagia atau tidak? Apa jawaban anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam? Mereka mengatakan jawaban yang memberikan kebahagiaan kepada Yaqub. Yang pertama adalah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Yang kedua, juga kami menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan yang ketiga adalah wa nahnu lahu muslimun. Dan kami akan menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban yang memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada seorang ayah yang telah dianugerahkan anak kepadanya. Dan yang menarik adalah bahwa jawaban anak Nabi Yaqub ini menunjukkan betapa mereka bangga kepada ayahnya dan juga betapa mereka bangga kepada nenek moyang mereka. Apa yang mereka katakan sehingga menunjukkan kalimat mereka menunjukkan kebanggaan mereka kepada orang tua mereka, kepada nenek moyang mereka. Ketika mereka memberikan jawaban na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu. Mereka tidak mengatakan na'budullah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka menisbahkan nama ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kebanggaan mereka kepada orang tua mereka. Karena kalimat mereka itu menggambarkan bahwa Nabi Yaqub sukses
memasukkan pendidikan yang benar kepada mereka, dan orang tua mereka menjadi agen perubahan terhadap mereka. Ini tidak terlepas daripada bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan pendidikan tentang Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya, yang menjadi agen perubahan terhadap anak-anaknya, sehingga mereka bangga terhadap orang tua mereka dan juga bangga terhadap kakek nenek mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, apa yang semestinya dimiliki oleh orang tua agar anak-anak kita itu bangga dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berikan kita 3 poin penting yang harus kita miliki sebagai seorang ayah agar anak kita bangga dengan mereka. Yang pertama adalah falyattaqullah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, beliau meninggalkan warisan hanya 19 dinar kepada 11 anaknya. 5 dinar digunakan untuk kain kafan dan 4 dinar digunakan untuk orang yang menggali kuburnya. Sisanya adalah warisan yang diberikan kepada 11 anak yang ditinggal. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa suatu ketika aku melihat salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz menginfakkan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Dan Umar bin Abdul Aziz ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, "Ya Amirul Mukminin, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Beliau menjawab, "Aku tinggalkan kepada mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka menjadi orang yang saleh, menjadi anak-anak yang saleh, maka Allah akan mengurus mereka. Dan jika tidak menjadi orang-orang yang saleh atau menjadi anak-anak yang saleh, maka aku tidak akan menolong mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang pertama yang harus dimiliki oleh orang tua yang menyebabkan anak itu bisa bangga kepada ayahnya. Bukan harta yang diberikan kepada anak sehingga anak itu bangga kepada ayahnya. Banyak kasus kita dapatkan orang tua memenuhi semua materi kepada anaknya, tapi anak tidak menunjukkan rasa bangga kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah falyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik, lugas, tegas kepada anak-anaknya. Perkataan yang baik, pengaruh kalimat yang baik bagi anak luar biasa. Kalimat yang baik itu adalah kata-kata yang mengandung nilai-nilai positif, kejujuran, kebenaran, dan penuh hikmah. Kalimat yang baik itu bisa mengalahkan hati yang sekeras batu, sehingga manusia akan lebih mudah menerima kebaikan dan mudah menerima arahan. Contoh konkretnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran tidak paham, tapi mampu mempengaruhi jiwanya yang luar biasa. Ada orang baca Quran tapi tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi merasa tenang. Ini adalah contoh konkret bahwa betapa kalimat yang baik, kalimat yang jujur, kalimat yang tegas itu bisa mempengaruhi jiwa manusia, terlebih adalah kepada anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ini kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 25 dan 26 yang menggambarkan betapa pohon yang akarnya kuat itu akan menghasilkan batang yang kuat, daun yang
rimbun dan buah yang baik. Begitulah pengaruh kalimat yang baik yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Maka hendaklah orang tua falyaqulu qawlan sadida, mengatakan perkataan-perkataan yang baik kepada anak-anaknya, yang jujur, perkataan yang penuh hikmah. Kemudian yang ketiga adalah asyukru, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa merasakan sebagai ayah dan ibu. Ya. Orang yang menikah pun belum tentu bisa merasakan posisinya sebagai ayah dan ibu, karena tidak dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas mendidik anak mencerminkan kualitas syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua pasangan di dunia ini diberikan kesempatan dan anugerah sebagai seorang ayah dan ibu. Artinya, orang tua adalah manusia spesial. Kita yang Allah anugerahkan anak kepada kita, ya, adalah manusia-manusia yang spesial, ya, yang terpilih untuk memikul tanggung jawab mendidik anak-anak. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah anak yang diberikan kepada kita, melalui bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah anak yang diberikan kepada kita dengan cara mendidik anak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 poin penting yang harus kita miliki agar kita menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, falyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mengatakan perkataan-perkataan yang baik kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah asyukru lillah, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi sebagai seorang ayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.